Halo teman-teman, apa kabar? Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, admin mau bahas film drama romantis yang berjudul Love Heart. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik yang menggunakan aplikasi kencan untuk mencari jodoh. Tapi sayangnya dia selalu ditipu cowok-cowok yang hanya ingin bermain dan gak serius dalam menjalani hubungan cinta. Sampai suatu hari, dia menemukan cowok di luar kota yang bisa dibilang cocok, namun lagi-lagi dia ditipu dengan foto palsu. Nah, akankah si cewek ini akan mendapatkan cinta sejatinya? Yuk langsung aja admin mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur. Cerita film ini dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Natalie yang berusaha untuk mencari jodoh lewat aplikasi kencan, tapi sayangnya dia selalu ditipu cowok-cowok. Kebetulan, Natalie yang bekerja sebagai penulis artikel online menceritakan pengalamannya itu di media perusahaan. Oh iya, si Natalie ini punya sahabat bernama Carrie yang memberikan nasihat agar dia memperluas radius aplikasi kencan di ponselnya, siapa tahu ketemu jodoh di luar kota. Tiba-tiba datang atasannya bernama Lee untuk meminta Natalie menceritakan kegagalan cintanya yang lain karena artikel tersebut memikat banyak pembaca. Kemudian saat Natalie akan menghias pohon Natal, dia kembali membuka aplikasi kencan dan tertarik pada satu pria bernama Josh yang juga tertarik padanya. Mereka berdua pun terlihat lancar chattingan karena tampaknya Josh adalah cowok yang asik. Keesokan paginya, Natalie memperlihatkan profil Josh pada Carrie yang gak gampang percaya karena sahabatnya sering dibohongin. Carrie yang jahil pun dengan sengaja menelpon Josh untuk meminta foto wajahnya secara langsung. Akhirnya setelah Natalie menutup telepon, Josh langsung mengirimkan fotonya untuk membuktikan kalau profilnya asli. Sejak saat itu, Natalie dan Josh mulai sering telepon-teleponan dan saling bercerita tentang keluarga serta diri mereka masing-masing. Bahkan Natalie bercerita buku favoritnya waktu masih kecil yang biasa dibacakan ibunya sebelum tidur. Josh yang mengetahui buku cerita tersebut, membacakannya untuk Natalie sampai dia tertidur dan telepon mereka belum putus seperti pasangan bucin. Lalu ketika di kantor, bosnya menagih cerita dari Natalie karena sudah 2 minggu dia nggak memposting kepahitan cintanya. Tapi Natalie mengatakan kalau dia bertemu pria bernama Josh dan yakin kalau cerita cintanya kali ini akan berjalan mulus. Awalnya bosnya sempat menolak ide Natalie yang akan menuliskan pengalamannya kali ini sebab cerita cinta yang sukses nggak akan laku di pasaran. Namun karena Natalie mengaku belum pernah bertemu Josh, Lee langsung menerima ide tersebut dengan keyakinan kalau cerita cintanya akan berakhir sad ending. Jahat banget ya bosnya. Akhirnya malam itu juga, Natalie berkemas untuk berangkat menemui Josh yang sempat membuatnya ragu. Dan sebagai sahabat yang baik, Carrie sukses ngomporin Natalie agar pergi untuk meraih cintanya. Setibanya di kota Lake Placid, Natalie yang kehilangan kopernya langsung melapor pada petugas di bandara bernama Eric yang terlihat menjengkelkan. Ternyata si Eric ini juga nyambi sebagai supir taksi online satu-satunya di kota itu sehingga Natalie terpaksa naik ke mobilnya. Di tengah perjalanan, Natalie mengatakan alamat rumah Josh sebagai tempat tujuan dan si Eric tahu kalau alamat itu adalah rumah Josh yang merupakan temannya waktu SMA. Dan setibanya mereka di sana, Natalie sedikit terkejut setelah melihat hiasan Natal di halaman rumah yang cukup meriah. Kemudian saat Natalie mengetuk pintu, dia disambut oleh ibu Josh bernama Barb yang terlihat bersemangat setelah mengetahui kalau Natalie adalah teman Josh. Dia juga bertemu ayah Josh bernama Bob dan sang nenek bernama June yang terlihat ramah dan penasaran apakah si Natalie ini adalah pacar dari Josh. Gak lama kemudian Josh muncul dari kamarnya yang membuat Natalie terkejut karena dia adalah orang yang berbeda dari foto profilnya di aplikasi kencan. Tentu saja kejadian itu membuat Natalie shock karena dia udah memastikan keaslian foto Josh waktu jogging bersama Carrie. Akhirnya Josh mengaku kalau dia pinter ngedit foto biar kelihatan bening yang membuat Natalie makin emosi. Natalie yang kecewa pun segera pergi ke sebuah bar untuk minum-minum dan Josh yang menyusul berhasil menemukannya. Di bar tersebut, Natalie nggak sengaja melihat pria yang sama dengan foto profil Josh dan langsung menelpon Carrie untuk bercerita kalau dia udah ditipu. Namun Carrie tetap memberikan Natalie semangat untuk melanjutkan hubungannya agar dia nggak lagi diremehkan oleh Pak Bos Lee.
Setelah itu Natalie menyerobot 2 sloki minuman orang lain karena dia ingin bernyanyi seksi untuk menarik perhatian pria di profil Josh yang bernama Tag. Tapi semua orang di bar itu menjadi kaget setelah melihat wajah Natalie yang bengkak akibat meminum minuman yang mengandung buah kiwi. Akhirnya Natalie yang melihat wajahnya dari cermin langsung kabur keluar karena malu dan pingsan ketika Josh akan menolongnya. Nggak lama kemudian, Natalie sadar di tempat dokter hewan karena Josh yang merasa panik nggak berani ambil resiko untuk membawanya ke rumah sakit yang cukup jauh. Setelah itu, Josh mulai membahas tentang pria bernama Tag yang dilihat Natalie di bar tadi dan mengatakan kalau mereka sebenarnya bersahabat dari SMA. Josh ingin membantu Natalie agar bisa dekat sama Tag dengan syarat dia harus mau berpura-pura menjadi pacar Josh sampai hari Natal untuk membuat orang tuanya bahagia. Akhirnya malam itu juga, Josh mengajak Natalie untuk menginap di rumah dan dia mulai membahas kesalahan Josh yang menipunya menggunakan foto orang lain. Josh pun beralasan kalau dia pernah memakai foto dirinya sendiri yang hanya match dengan 3 wanita di aplikasi kencan dalam 1 tahun. Keesokan paginya, Natalie ikut sarapan bersama keluarga Josh yang mulai penasaran dari mana dan bagaimana mereka berdua bisa bertemu. Mereka berdua pun bercerita kalau semua ini berawal dari aplikasi kencan. Dari obrolan itu, Natalie mendapat kesempatan untuk menyindir perbedaan tampang Josh dengan foto di profilnya. Bahkan, sang ayah juga ikut menyindir kebiasaan Josh yang sehari-hari membantu pekerjaan di toko dan makan sendirian di restoran cepat saji. Setelah itu, Josh mengajak Natalie ke toko untuk memberikan celana jeans dan buku favorit Tag yang ternyata dibenci oleh Natalie. Josh juga mengatakan kalau Tag punya hobi memanjat tebing dan menyukai wanita petualang. Lalu ketika Tag datang ke toko, Josh langsung mengenalkannya pada Natalie yang berpura-pura sebagai sepupu dari saudara ibunya. Tag pun mulai membahas tentang buku favoritnya yang dipegang oleh Natalie dan hobinya dalam memanjat tebing. Nah, karena Natalie berbohong kalau dia juga hobi memanjat, Tag mengajaknya untuk berlatih bersama besok pagi. Dan setelah Tag pergi, Josh langsung melatih Natalie untuk memanjat di toko ayahnya yang terlihat takut pada ketinggian. Kemudian saat di rumah, Natalie nggak sengaja melihat peralatan untuk membuat lilin milik Josh yang ingin menjadikannya sebagai bisnis. Namun Josh belum bilang ke keluarganya karena takut membuat ayahnya kecewa dan malu kalau sampai diejek oleh kakak kandungnya. Tapi tiba-tiba kakak Josh bernama Owen datang ke rumah bersama istrinya yang bernama Chelsea untuk menyambut hari Natal. Dan di saat Josh mengenalkan Natalie pada mereka, Owen sempat mengira kalau dia adalah perawat sang nenek. Setelah mengetahui kalau Natalie adalah pacar Josh, Owen terlihat sedikit meremehkan adiknya yang masih tinggal dengan orang tua dan membuat Natalie kesal. Lalu ketika mereka menghias pohon Natal, giliran Josh yang membuat kakaknya kesal dengan meminta Natalie untuk memasang hiasan bintang yang biasa Owen lakukan. Karena kejadian kemarin, Natalie menjadi paham sifat Owen yang suka menjadi pusat perhatian tanpa berpikir perasaan orang lain. Dan sebelum mereka berangkat untuk bertemu Tag, Natalie meminta Josh agar melawan jika kakaknya mulai mencari perhatian orang-orang. Kemudian saat mereka tiba di tempat panjat tebing, Natalie menjadi takut dan ingin mencopot semua peralatannya karena melihat medan panjat yang lebih tinggi daripada di toko Josh. Josh pun memutar lagu kesukaan Natalie agar dia lebih tenang, yang sukses membuatnya fokus memanjat sampai ke atas. Tapi ketika berada di atas, Natalie menjadi takut dan lemas setelah melihat Josh dan Tag dari ketinggian. Sehingga Josh terpaksa memanjat untuk menolong Natalie dan berusaha meyakinkannya agar mau turun. Akhirnya saat dia ada di bawah, Tag yang tampak tertarik pada Natalie mengajaknya untuk kencan sambil jalan-jalan besok pagi. Di malam hari, keluarga Josh berjalan-jalan sambil bernyanyi lagu Natal dan menghibur para lansia yang ada di sebuah panti jompo. Lalu ketika salah satu lansia merequest lagu duet, Josh yang ingat kalau dia harus melawan langsung mengajukan diri untuk bernyanyi bersama Natalie. Pada awalnya Natalie menolak dengan alasan kalau dia nggak mau menyanyi dan lebih baik memberikan kesempatan itu pada Owen dan Chelsea. Namun Josh berhasil membujuk Natalie yang membuat Owen kesal dan mereka berdua yang terlihat serasi sukses menghibur semua orang.
Setelah mereka berdua selesai menyanyi, Owen yang merasa nggak terima kalah dari Josh membuka rahasia kalau istrinya sedang hamil untuk mencuri perhatian orang tuanya. Namun Josh yang juga nggak mau kalah secara spontan melamar Natalie untuk menikah. Tapi karena Josh nggak menyiapkan cincin tunangan, sang nenek langsung memberikan cincin miliknya untuk diberikan pada Natalie. Sehingga dia terpaksa mengatakan iya, yang membuat keluarga Josh dan orang-orang di sana ikut merasa bahagia. Tentu saja Natalie merasa marah pada Josh karena sekarang rencana mereka yang hanya pura-pura pacaran jadi berantakan gara-gara kejadian tadi. Namun Josh mengatakan kalau mereka hanya perlu melanjutkan hubungan sampai hari Natal dan menjalankan rencana semula untuk putus. Setelah itu, Natalie menelpon Carrie untuk bercerita kejadian tadi yang ternyata setuju dengan usulan Josh kalau mereka akan putus hubungan setelah hari Natal. Dan saat Natalie masuk ke rumah, dia bertemu dengan Bob yang sedang memperbaiki perapian. Karena banyak foto keluarga di atas perapian, Bob bercerita tentang kakek Josh yang sangat mencintai keluarga. Bob juga mengatakan kalau dia sangat bahagia karena sebentar lagi Natalie akan bergabung dengan keluarganya. Keesokan paginya, Tek dan Natalie berkencan ke sebuah tempat di dekat hutan dan mereka berdua bermain kereta luncur yang sempat membuat Natalie gugup. Setibanya di rumah, Natalie tampak bahagia dan mengatakan kalau Tek juga mengajaknya ngedate lagi besok malam. Di sana Natalie juga melihat Josh yang sedang membuat lilin dengan aroma yang unik seperti bau rumput segar dan bau minyak eukaliptus yang sering dipakai sama kakeknya. Josh mengatakan kalau dia mulai membuat lilin karena merindukan sosok sang kakek yang penuh dengan kehangatan dan kenangan manis. Gak lama kemudian, ibu Josh memanggil mereka berdua ke atas untuk menonton film Natal favorit keluarga. Tiba-tiba dia mendapat pesan dari perusahaan koran karena memasang berita pertunangan Josh dan Natalie yang akan dicetak besok pagi. Keesokan paginya Josh dan Natalie yang gak mau kalau berita itu tersebar langsung mencuri semua koran yang akan beredar di tempat tersebut. Dan hal itu menyebabkan pengirim koran sampai bingung mencari mereka. Lalu ketika Natalie melihat berita itu, dia mengatakan kalau foto Josh terlihat cukup bagus dan membandingkannya dengan foto di aplikasi kencan yang ingin terlihat maskulin. Natalie pun memberi saran agar Josh menggantinya karena dia memiliki tampang yang imut dan senyum yang menawan. Akhirnya Natalie meminta Josh untuk memasang foto profil yang jujur di aplikasi kencan karena menurutnya Josh adalah sosok pria yang baik. Kemudian saat Natalie akan berangkat kencan, Josh mencoba menghalanginya sebab Natalie yang vegetarian memaksakan diri untuk makan malam dengan Tek di restoran steak. Namun mereka berdua malah berdebat karena Josh tampaknya benar-benar menyukai Natalie. Nah, karena malam itu nggak ada Natalie di rumah, sang ibu mulai bertanya kenapa dia pergi ke restoran sendirian yang membuat Owen merasa curiga. Owen yang merasa penasaran pun lewat di depan restoran tersebut dan melihat kalau Natalie sedang makan malam bersama Tek. Keesokan harinya, Jun mengajak Josh dan Natalie untuk berkunjung ke panti jompo dan menceritakan pada lansia kalau mereka berdua bertemu lewat aplikasi kencan. Anehnya, para lansia tersebut malah membahas tentang keinginan mereka untuk menemukan pasangan lewat aplikasi. Ya ampun, kakek nenek. Di sana Josh yang menyadari kesalahannya kalau udah berbohong, meminta mereka untuk menuliskan semua hal jujur di profil aplikasi kencan. Sebab jika mereka berbohong, hal itu akan membuat pasangan kecewa dan otomatis mereka sendiri juga akan ikut sakit hati. Karena ucapan itu, akhirnya Natalie menyadari perasaan Josh yang benar-benar jatuh cinta padanya. Josh pun berencana untuk mengaku pada keluarganya kalau hubungan mereka hanyalah sebuah kebohongan. Tapi ketika mereka menyusul Jun ke restoran, ternyata semua orang terdekat telah menyiapkan pesta kejutan bagi Josh dan Natalie. Di sana, ada Tek yang belum tahu siapa calon istri Josh, bahkan Natalie juga bertemu dengan bosnya yang tahu pesta itu dari media sosial. Di pesta tersebut, Eric datang untuk mengantar koper Natalie yang ketinggalan di bandara, dan Owen yang gak sengaja bertemu dengan Lee. Sehingga Owen yang tahu kalau hubungan ini hanya pura-pura, meminta Natalie untuk menyudahi permainannya dengan Josh. Nah, di saat situasi makin rumit, tiba-tiba ayah Josh memberikan kata sambutan untuk membuka acara pesta pertunangan mereka.
Natalie pun menjadi panik dan segera naik untuk menghentikan Bob. Akhirnya Natalie yang merasa gugup langsung membongkar semua sandiwaranya dengan Josh dari awal dan meminta maaf pada Bob beserta keluarga. Tentu saja pengakuan itu membuat orang-orang syok, termasuk Ted yang merasa kecewa karena telah dibohongi Natalie selama ini. Setibanya Josh di rumah, dia mendapatkan cincin neneknya kembali dan surat perpisahan dari Natalie yang ternyata udah pergi dari kota tersebut. Gak lama kemudian, datang keluarga Josh yang ikut merasakan kesedihannya. Di sana Bob yang melihat lilin buatan Josh menjadi penasaran dan kebetulan mencium salah satu lilin yang memiliki aroma seperti sang kakek. Josh pun mengatakan kalau dia ingin membuka bisnis penjualan lilin dan ternyata sang ayah mendukung 100% keputusan putranya. Di sisi lain, Natalie yang nggak bisa beli tiket pesawat terpaksa menginap sementara di sebuah pondok dekat bandara. Ternyata di pondok tersebut juga ada Lee yang menyadari kalau sebenarnya Natalie punya perasaan pada Josh. Setelah itu, Natalie mulai bingung dalam menulis kisah cintanya kali ini karena tampaknya dia ragu pada perasaannya sendiri. Namun Natalie mencoba untuk menceritakan semua orang baik yang dia temui dan kebohongan yang terpaksa dia jalani demi meraih cinta. Tapi tiba-tiba Natalie mendapat notif dari aplikasi kencan yang memperlihatkan kalau Josh telah membuat profil baru dan membuatnya tersentuh. Natalie pun memutuskan datang ke rumah Josh untuk menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan kalau dia mencintai Josh. Dan akhirnya Josh menerima Natalie kembali yang disaksikan oleh keluarganya sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan mohon maaf kalau admin ada kekurangan dalam ngejelasin alur cerita filmnya. Tapi semoga teman-teman semua merasa terhibur dan sampai jumpa di video yang berikutnya.